Furase. Untuk menganalisis. Ini udah kelihatan nih. Jadi di sini nih udah banyak yang nggak enak nih. Kalau seandainya kita buat kayak gini. Jadi itu bagiannya terasanya bagaimana? Ya terasanya gini. Kalau kita jalan, inilah sumber-sumber masalah yang harus kita habiskan. Jadi pokoknya dia harus mulus. Tidak ada jalan berlubang atau polisi tidur. Nah sekarang kita cek nih bagian pelantar luarnya nih. Pelantar luar mah aman ini, nggak ada yang bermasalah. Pokoknya halus dia. Oke. Nah, oke, boleh kita. Jadi untuk membuyarkannya kita menggunakan metode petrisase. Seperti itu ya. Oke, jika kita rasa petrisase, ini udah kayak gini udah susah ini. Lemesin. Nah, oke, saya akan mencari kembali. Ya, nah ini saya udah nandain kira-kira. Kita buat telunjuk kita seperti ini. Ngerasain lu. Oke, ini tekan aja nggak apa-apa karena tebal. Beda sama yang lain-lain, itu semua tipis. Beda sama punggung kaki. Ini tipis dan banyak tulang juga. Kalau ini mah otot semua isinya. Udah tekan aja nih. Nah, udah. Baru kita korban siksa. Iya aja cos ya. Oke, kita cari lagi bagian lain. Oke, tapi ini bukan sedalam-dalamnya ya, enggak, ini cuma saya tekan sedikit aja. Jadi sekejam-kejamnya. Kalau dalam tembus nanti. Nah, ini boleh dilakukan beberapa kali kalau pasiennya masih kuat. Kalau seandainya nggak kuat ya udah biarkan dia bernapas dulu, nanti kita ulangi lagi. Lalu kita tepok kemong. Kita cek lagi. Ini udah mulai melebar nih. Kita coba dulu. Ini ada yang dapat di dalam banget ini posisi ini. Ada yang mau megang ini, jadi kayak ada bentol, tapi bentolnya dia terlalu dalam, bukan di bawah kulit sedikit. Memang dia menjorok sangat ke dalam dia. Sesuai aplikasi ya. Atau boleh juga kita bisa boleh juga. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk membuyarkan. Lalu kita laksanakan pendinginan, shaking, ya kan? Baru di purase kembali seperti itu. Coach, penyebabnya coach? Ini banyak penyebabnya. Jadi bisa jadi dia memakai sendal refleksi yang terlalu lama, dipakai sambil berjalan, berdiri, menunggu badan. Sepatu safety itu mungkin. Sepatu safety kan juga terlalu berat, otot-ototnya udah terlalu stres ya kan. Atau bisa juga pada saat dia olahraga pendinginannya nggak komplit di bagian pinggang ke bawah seperti itu. Mungkin kurang jalan-jalan juga ya. Sepatu sempit juga ya coach? Sepatu sempit juga bisa. Kurang jalan-jalan kan Pak? Yang cewek juga lebih banyak tuh. Kadang yang cewek itu masalah ininya dia jadi kayak ininya jadi menonjol keluar gitu. Itu banyak juga tuh. Nah, di tumit juga sama, kita lakukan epurase dan sebagainya. Nanti metode coleknya sama seperti itu. Cuma orang jarang juga cedera di sini. Nah, terus kita di rumah bagaimana untuk perawatan telapak kaki? Boleh kita menggunakan sendal refleksi, hanya saja penggunaannya harus tepat. Bukan kita pakai sambil berdiri, sambil jalan-jalan sekian lama, enggak. Makainya itu sambil duduk, ya. Jadi dia hanya sekedar aja, merangsang, bukan makin tekan makin bagus, enggak. Yang ada nanti kapalan, belum lagi ini kan robek ini bagian tipis ini bagian di sini nih. Berarti mudah robek. Nah seperti itu. Kalau seandainya kita pengen pakai sambil berdiri boleh nggak? Boleh aja, tapi hanya sebentar. Cuma yang lebih enak memang batu kerikil yang agak tebal. Nah itu dibuat seperti jalanan. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau penggunaan sendal refleksi itu tidak boleh dalam waktu lama. Nah lalu kalau misalnya kita suka ketemu nih, ini untuk anak-anak ya. Kalau orang dewasa udah susah, itu udah pasrah ya. Dia kakinya tidak ada bolongannya atau yang dikenal dengan istilah kaki bebek, atau yang dikenal dengan istilah flat foot ya, kaki rata ya. Bagaimana? Masih bisa punya peluang. Sampai kelas 3 SD itu, sampai kelas 5 SD juga mungkin masih ada peluang. Bagaimana caranya? Sama, kita lakukan epurasi dan sebagainya, lakukan tepok kemong dan sebagainya. Itu merupakan salah satu terapi. Jadi masas biasa. Apa yang bisa dilakukan dia di rumah tanpa bantuan kita si terapis? Gunakan bola golf. Kan keras itu ya. Nah sambil dia nonton santai aja, digiling-gilingin gini. Giling-giling gitu ya. Jadi bola golfnya di kayak gini-giniin aja gitu. Nah, simple ya, pelan ya. Nah, masalahnya satu, si pasien dan orang tua si pasien tidak mau menganjurkan seperti itu. Padahal itu efeknya luar biasa. Jadi dia nggak butuh lagi yang namanya sepatu khusus flat foot selama sekian lama. Mungkin dipakai hanya batas sampai 10 tahun aja. Habis itu dia udah normal seperti kaki pada umumnya. Ada bolongan, ada cekungannya.
Kalau nggak ada cekungannya kenapa? Sebenarnya sih nggak masalah, cuma kan kadang ada orang, oh iya nak, nanti kamu kalau udah besar jadi polisi tentara ya, biar lebih sempurna lagi. Nah tapi dia dari kecil udah males untuk untuk membuat terapinya supaya tidak kaki bebek seperti itu. Sebenarnya sih nggak ada masalah apapun. Bukan jadi yang kaki bebek itu lemah gitu atau Enggak ada. Masalah lemah atau kuat kan tergantung dia tiap hari melatih fisiknya atau enggak. Jadi bukan ditentukan dari sini. Ini hanya masalah bentuknya aja. Kurang normal. Nah, seolah-olah kurang normal, padahal itu variasi normal ya kan. Coach, tetangga saya itu jatuh. Tumitnya ini lari. Oh, bagian sini ya. Ini. Itu gimana tuh? Kayaknya udah permanen kalau itu. Karena udah tulang kan, masalahnya kan. Jadi yang kita tangani hanya bagian si ototnya aja. Di operasi pun masih juga ada ada cirinya, nggak normal. Iya. Itu nggak ada penanganan, kita nggak bisa ya kayak gitu. Itu udah bagian tulangnya itu Semuanya semuanya. operasi lah itu ya. Kalau tumitnya pakai sepatu lama gitu sakit. Iya, banyak kayak gitu. Dan aku satu-satunya gitu. Kalau pakai sepatu lama itu tumitnya tuh sakit. Dan ketika kita ngomong ke orang, orang itu nggak terima, ya kan katanya biasa aja kok. Padahal ya emang sakit. Buka sepatu apa? Baru plong. Di tumitnya itu. Oke, untuk cedera yang ketiga sama yang keempat udah clear ya. Mau dicoba atau nggak usah? Nggak usah, oke. Yang kelima kita coba ya, itu cedera ankle karena ini lumayan sering juga terjadi. Ada yang masalah di ankle?